satu syarat itu dirimu. Bisa tahu 95,2 Pro Dialog, semua teman terbaik kamu di malam hari ini. Teman Pro 2, seperti biasa kalau malam minggu pasti ada yang seru-seru nih ya. Malam hari ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dara udah sama narasumber kita di malam hari ini nih teman Pro 2. Kita sapa dulu kali ya. Hai. Halo, halo Kak. Hai, ini Dara malam hari ini sama Muhammad Afan Atarik, bener Iya, nggak? betul, betul, Afan. Betul, Afan. Ini malam minggu kemana, Van? Nggak kemana-mana? Kenapa Kak? Nggak kemana-mana malam minggu? Biasanya kemana malam minggu? Heeh. Di rumah aja sih Kak. Malam Iya, hari ini, tapi walau di rumah tetap sama teman Pro 2 ya. Kita ngobrol ya. iya Kak. Iya. Oke, kita pengen kenalan dulu sama Muhammad Afan Altarik ya, teman Pro 2. Dia adalah salah satu leaders network, bener nggak? Iya, kemarin dapat ini apa AFS Global Future Leaders Network Kak. Iya, kita mau nanya dulu tentang Global Future yang baru aja Avan dapatkan nih di Hmm. tahun ini ya dapatnya ya. Tahun ini apa tahun lalu? Eh, Lebih tepatnya tahun lalu sih. Mhm. Soalnya di bulan Desember kemarin Kak. Oke, pengen tahu Dapat. juga nih ya. Jadi bisa ceritain dulu nggak nih apa sih sebenarnya Global Future Leaders yang udah kamu dapatkan tuh program apa tuh? Oke, jadi sebenarnya ini salah satu program menarik ya Kak ya. Jadi Mhm. AFS Global Future Leaders itu merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Bina Antar Budaya Kak. Jadi Oke. di situ kita itu belajar bagaimana cara kita bertukar sorry, bertukar pelajaran, Mhm. kemudian kita itu kayak bertukar antara suku satu dan suku lainnya gitu dari seluruh Indonesia Kak gitu. Dan Oke, kemarin berarti itu haha. bahasnya tentang STEM tuh Kak, atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics, khususnya di Oke. bidang infrastruktur berkelanjutan gitu. Oke, berarti STEM itu salah satu bidang yang Avan kuasai ya? Ya kurang lebih begitu sih Kak. Keren banget Makanya sih. saya tertarik terhadap itu sendiri. Oke, terus awalnya Avan tahu info program itu dari mana sih? Kebetulan kemarin karena Avan dari Sekolah Semua Bangsa Mhm. dan kemarin itu ditawarkan melalui link dari Instagram Kak, dari Oke. Instagram Bina Antar Budaya itu sendiri. Jadi Avan disuruh daftar tuh tentang Mhm. program STEM ini dan Avan daftar melalui link yang ada dari Instagram Bina Antar Budaya. Nanti mungkin bisa dicek teman-teman kalau misalnya mau daftar dan mengikuti program-program serupa lainnya. Oke, yang Jadi membuat Avan tertarik nih kayaknya harus langsung daftar deh. Itu ada ketertarikan apa nih di program tersebut? gimana Kak? Maaf Yang suaranya nggak dengar. yang paling membuat Avan tuh kayak langsung tertarik untuk daftar itu apa sih? Oh, yang paling membuat tertarik. Mhm. Jadi salah satunya itu tentang STEM itu sendiri, Kak. Jadi Oke. STEM itu berkaitan dengan SDGs ya, dan Mhm. poin-poin SDGs itu ya membuat Afan tertarik khususnya untuk infrastruktur yang berkelanjutan gitu. Jadi kan kita itu hidup di era globalisasi, Iya. di mana kita itu hidup berdampingan dengan lingkungan dan kita Mhm. harus memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi ini merupakan bagian dari ya bentuk upaya Afan untuk belajar dan tertarik gitu terhadap STEM-STEM yang berlaku di sekitar kita gitu. Oke, susah nggak sih ngikutinnya? Ada seleksi tertentu mungkin karena kan ini seluruh Indonesia ya. Ya betul banget Kak. Jadi untuk seleksinya sendiri Mhm. kemarin itu Avan itu ada menulis esai Kak. Jadi Oke. esai itu melalui link yang diberikan, Ya. kemudian ada surat izin sekolah, Mhm. kemudian ada nilai rapor juga diperlukan. Mhm. Dan sebenarnya Avan mau jelasin pakai slide sih Kak. Boleh share screen nggak ya? Gimana gimana? Boleh share screen nggak Kak? Boleh boleh. Nggak boleh ya? Eh, Ceritain aja. oh ceritain aja nggak Heeh, apa-apa. heeh. Oke, jadi salah satu yang diperlukan itu adalah esai dan esai ini in English Kak. Jadi Mhm. kita itu disuruh menulis esai karena Bina Antarbudia sendiri itu based-nya itu di English. Jadi Mhm. emang harus menggunakan bahasa Inggris dan kemudian akan membutuhkan nilai rapor Oke. dan setelah itu berkas-berkas tersebut dikirimkan ke pihak AFS. Nah, nanti Mhm.
dari AFS itu diseleksi, Kak. Jadi Oke. kemarin terpilih tuh dari seluruh Indonesia ada sekitar 56 orangan Mhm. yang terpilih masuk ke dalam program tersebut dan itu semua dibiayai oleh eh, SKK Migas terdekat gitu. Jadi misal Oke. kalau Avan kemarin dapat beasiswa dari Mubadala Energi gitu. Mhm. Keren banget. Pertama kali tahu kalau Afan lolos, reaksinya gimana nih? Oh, reaksinya senang banget. Pasti senang banget ya, terkejut ya Hmm. melihat Gmail karena Iya. dari email juga dikirim Mhm. congratulations dan lain sebagainya dan ya Afan merasa senang dan itu programnya panjang ya Kak ya. Iya, Jadi iya. ada selama kurang lebih eh 'Berapa bulan? 2 bulan ada kayaknya. Jadi Heeh. pertama itu ada 1 bulan di mana kami itu memang ada live session Kak. Oke. Ya. Jadi live session itu menggunakan Zoom. Mhm. Jadi kami itu dikumpulin satu Indonesia itu melalui Zoom dari Binantar Budaya. Lalu kami itu bertukar culture di dalamnya. Jadi kami Iya. itu belajar yang pertama bagaimana cara interaksi antar sesama manusia, kemudian Mhm, mhm. bagaimana cara respect each other. Jadi kita Yes. diajarkan bagaimana cara respect terhadap orang lain dulu terlebih dahulu. Baru kita dipertemukan di Jakarta pada Desembernya. Kira-kira seperti itu Kak Oke, skemanya. berarti sebelum ketemu udah apa ya? Udah tahu culture masing-masing ya. Jadi nggak shock culture lagi ya. Iya, betul. Tapi ya vibes Oh, untuk ketemu langsung itu pasti beda lebih sih, Kak. berasa ya. Heeh, lebih berasa, betul. Oke. Terus selama program ini kan tadi sekitar kurang lebih 2 bulan ya. Ada nggak sih pengalaman yang paling seru yang kayaknya nih susah dilupain nih sampai sekarang? Kalau pengalaman seru pasti ada, karena Mhm. kebetulan kan dibiayai ya, Kak, ya. Iya. Jadi pasti seru banget. Dan kami itu, kalau ini sedikit cerita ya, Kak. Mungkin Mhm, Afan boleh. bakal cerita dari day one-nya dulu. Oke. Jadi pertama itu kami itu terbang Mhm. menggunakan pesawat Wings, Kak. Jadi transit. Oke. Pertama dari Lok Sumawe ke Medan. Mhm. Baru dari Medan pergi ke Jakarta Oke. gitu. Jadi 2 kali naik pesawat dan Mhm. sampai di sana kami itu diberikan materi gitu Kak. Pemateri lah bagaimana cara kita berinteraksi dengan baik. Kemudian kita diajarkan bagaimana think like a designer gitu. Karena Oke. di akhir dari sesi kami itu disuruh membuat sesuatu nanti Kak gitu. Iya. Jadi ketika di sana itu kami melakukan banyak hal Kak. Jadi Mhm. ada pemateri dari sana, kemudian Iya. kami mendengarkan bagaimana mereka menjelaskan, dan kemudian di sana kami juga ada jalan-jalan Kak. Oh, Jalan-jalannya, seru. betul Pak. Jadi kami ada ke Fakultas Teknik di UI Kak. Oke. Kemudian kami ada juga pergi ke LRT Jakarta. Kami ada mencoba naik kereta api itu, dan kemudian kami ada pergi ke Museum Nasional gitu. Jadi Mhm. sekalian belajar, sekalian jalan-jalan gitu Kak. Jadi Iya, komplit ya paketnya ya. Oke, sampai di sana tantangan terbesar apa sih yang Hafan hadapi selama ikut program ini? Untuk tantangan sih pasti ada ya Kak ya. Mhm, mhm. Yang pertama menguji kemandirian sih. Kalau Oke. misalnya personal ya, Hmm. karena kita itu kan biasanya hidup di zona nyaman dan Iya. ketika kita diberikan kesempatan untuk pergi keluar, at least Oke. I mean like ke Jakarta gitu. Jadi kita itu dibiasakan untuk mandiri. Misal kayak pas mau terbang naik pesawat, kita itu harus ya imigrasi sendiri, mandiri, Iya, jaga barang heeh. sendiri dan ya itu merupakan salah satu nilai dan tantangan yang akan pelajari. Pengalaman Kemudian baru dong berarti ya? ya, betul banget. Dan kemudian Avan juga belajar tentang bagaimana cara respect each other. Dan Yaps. kemudian karena itu kerjanya kelompok dan nggak sendiri-sendiri, I mean Mhm. like a group, karena Yes. kita itu kan rame itu kayak ya, Kak. Mhm, Jadi mhm. kita itu dibagi-bagi kelompok dan kami itu belajar bagaimana cara kerjasama yang baik. Itu Kak. Oke, Jadi seru sangat luar biasa lah banget. pokoknya dari sana. Ngerasa ada nggak perasaan kayak minder, insecure saat ketemu sama teman-teman yang di seluruh Indonesia tadi? Punya perasaan-perasaan kayak gitu nggak sih seorang Alvan? Gimana tuh? Insecure gitu ya? Agak minder gitu, ada nggak sih nggak ya? Insecure sih enggak ya, karena Mhm. saya yakin ya setiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing Yap. dan setiap daerah itu punya value-nya masing-masing sehingga ketika nanti di sana itu bisa disampaikan kepada mereka semua. Jadi ya nggak ada yang perlu di-insecurein sebenarnya. Apalagi kalau seusia ya. Ini usianya terbilang dari berapa sih? SMA kah atau ada SMP juga? Kalau dari usia sendiri sih Kak, dari ketentuan dari AFS-nya itu Yes. sendiri, mereka itu memberi rentang usia 15 sampai 17 tahun Kak. Dan Oke.
di rentang usia seperti itu biasanya terkategori atas SMA gitu. Jadi Oke. SMA kelas 10, 11, 12 gitu. Berarti ya sepemikiran lah ya para Mm. Gen Z nggak sih kalian? Ya kurang lebih Gen Z lah ya. 2009 Oke, gitu. eee, seperti yang Afwan cerita tadi ini dari seluruh Indonesia berkumpul di satu tempat pasti punya, apa ya, seperti perbedaan budaya udah pasti ya, apalagi perbedaan cara pikir. Nah, untuk mengatasi hal itu apa sih trik dari Afwan? Kan tadi kelompok lagi ya, per kelompok ya? Ya, betul betul. Boleh dong Nah, ceritain? kalau mengatasi perbedaan ya, Mhm, sebenarnya kalau bahasa singkatnya sih toleransi aja ya. Ya, oke karena kita menghadapi dengan perbedaan dan perbedaan itu bukan satu hal yang bisa kita kontrol. Jadi memang kita harus menghargai terhadap hal tersebut. Nah, itulah pintarnya dari AFS ini. oke Sebelum kita diajarkan bersama orang-orang di seluruh Indonesia, kita itu diajarkan untuk menghargai each other melalui sesi Zoom pada 1 bulan pertamanya, Kak. Gitu. oke, Jadi salah satu tools yang akan pelajari ini mhm, mungkin lebih mengarah kepada bagaimana cara kita melihat perspektif orang, Kak. Jadi ada namanya itu akan pelajar namanya dive tool. Jadi mmm, dive tool ini merupakan singkatan dari description, interpretation, verification, dan evaluation gitu. Jadi ini tuh tools di mana kita dapat menggunakan perspektif kita dibandingkan dengan perspektif orang lain gitu Kak. Jadi ini merupakan mungkin teman-teman bisa search sendiri di Google mhm. tentang dive tool ini, bagaimana cara kita menghargai perspektif dari berbagai sisi dari orang lain gitu. Oke, berarti nggak ada yang namanya, nge-judge secara pola pikir orang kan beda-beda gitu ya, nggak ada tuh yang Mm-mm, namanya, betul. kita kayak, nyepelein gitu nggak ada ya? Tetap semua suara Mm. dan perbedaan dijadiin satu pasti ya? Iya betul banget. Oke, seru banget deh pastinya. Terus selama ikut program ini nih kemarin, skill apa sih yang paling berkembang untuk diri Afan? Skill yang bertambah gitu Mhm atau mhm. gimana? Iya, Oke, bertambah, kalau berkembang. dari sisi skills karena ini merupakan program yang sangat bermanfaat ya, sungguh banyak sekali skill yang akan dapatkan. Mhm, Salah satunya adalah public speaking. Itu oke adalah salah satu skill yang paling mencolok dari program ini karena oke. emang kita didorong di sana itu memang didorong untuk speak up tentang Mmm, masalah-masalah yang ada di sekitar kita, khususnya tentang lingkungan karena temanya kan oke. infrastruktur berkelanjutan. Iyap, Dan kebetulan kemarin kondisi Aceh masih kurang baik-baik aja kan, bener. jadi kami memang disuruh speak up terkait hal tersebut dan ini mengkaitkan dengan isu-isu lingkungan. Jadi Mhm, memang related gitu dengan SDGs yang berlaku. oke. Kemudian skill kerjasama juga berpengaruh karena kami itu memang disuruh untuk membuat satu project yang Avan bilang tadi pada Mhm, awal namanya itu capstone project Kak. iyap, Jadi itu memang kita disuruh untuk menjadi seorang desainer untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau kemarin itu Avan mungkin sedikit cerita, Avan mhm. itu ada membuat satu konsep bersama kelompok-kelompok Avan, yaitu meletakkan smoke detector di kamar mandi guna untuk mencegah tindakan-tindakan yang melanggar di kamar mandi Kak gitu. Oke, berarti, Jadi ya, isu sosial dan kontribusinya tetap tentang, lingkungan tadi ya? iya betul banget. Oke. Terus, tapi sebelumnya tadi Kak Dera belum nanya, ngikutnya ini bulan berapa sih kemarin? Kemarin itu Avan ikutnya untuk live session yang menggunakan Zoom itu pada bulan November. Oke. Kemudian berangkatnya itu sekitar tanggal 15 Desember gitu Kak. Sampai balik ke daerah? Eh, di sana itu sekitar 5-6 hari, 6 Mhm. harian sama pulang ya. Jadi ada sekitar seminggu lah ya Kak di sana. Oke. Berarti tepat ya, tepat pada saat, apa, musibah Aceh Sumatera kemarin? Betul banget. Jadi related banget Kak dan kami menyampaikan di sana bagaimana keluh kesah kami dan apa Mhm yang kami mhm. rasakan. Jadi Oke. setidaknya kepekaan akan lingkungan itu menjadi satu hal yang harus kita concern mulai sejak dini Oke, gitu. pelajaran yang Afan dapatkan yang kayak ngena banget nih ya untuk, didapat dari mentor ataupun fasilitator di sana tuh apa aja? Ya pelajaran yang didapat dari sana ya Kak. Mhm, Gimana? iya, Eh, dari mentor ataupun, fasilitator di sana yang paling ngena nih untuk Afan, yang Afan dapatkan? hmm, yang paling ngena Mhm, mungkin karena eh paling ngena ya. Oke, ada satu sih. oh, Jadi
eh, salah satu tujuan yang pertama, selain ke UI, selain ke LRT, selain Mhm. ke Museum Nasional, kami juga ada pergi ke kantor SKK Migas. Nah, Wow, jadi ceritain dong. jadi di sana itu kami, ada fasilitatornya lah. Jadi kami itu Mhm. dijelaskan gimana sih konsep dari hulu migas dan bagaimana Oke. cara SKK Migas itu mengolah minyak 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 bumi yang ada di Indonesia gitu. Mhm. Jadi itu mungkin merupakan salah satu pengalaman yang berkesan karena memang benar-benar kami itu datang ke sana dan melihat Langsung. bagaimana Mhm. konsepnya secara langsung. Mhm. Jadi mungkin bagi yang tertarik akan SKK Migas atau mungkin kedepannya memiliki jurusan atau keinginan masuk ke minyak bumi dan gas, Mhm. mungkin ini bisa menjadi salah satu program yang cocok buat kalian gitu. Jadi kalau misalnya tentang mentor dari sana, yang paling berkesan itu sih Kak. Dan kami ya dijelaskan bagaimana dari awal minyak itu didapatkan, ada eksplorasi, kemudian Yep. eksploitasi, kemudian diangkat minyaknya, lalu dibawa ke hilir migas dan dijadikan sebagai migas-migas yang dapat kita gunakan setiap hari. Jadi itu sebenarnya konsep utama yang mungkin AFS ini bakal tunjukkan di STEM Global Future Leaders kemarin gitu. Menarik ya. Ini sesuatu pengalaman kayaknya yang susah untuk didapatkan, tapi pengen diulang. Iya, betul banget. Kalau kalau ngedenger dari cerita Ovan sih gitu, menggebu-gebu kayak pengen lagi gitu. Banyak ilmu pasti di sana Iya, ya. betul banget lagi. Oke, jadi mengangkat tentang isu global ya. Menurut seorang Afan nih, isu global apa sih yang paling atau lagi happening nih untuk generasi muda sekarang? Isu global yang paling ini ya, yang Mhm. paling viral ya istilahnya Iya. ya. Mungkin seperti yang kita ketahui bersama, ya salah satu penyebab banjir, mungkin kita bakal bahas soal banjir ya Kak. Mhm. Jadi mungkin penebangan hutan ya, itu menjadi salah satu concern utama. Kemudian juga eh, polusi udara, khususnya bagi yang merokok, gitu kan juga berpengaruh ya Kak ya Yep. bagi lingkungan. Jadi kalau misalnya kita bahas soal lingkungan, memang kita tidak jauh dengan hal-hal yang ada di sekitar kita sih Kak. Mhm. Jadi memang ini menjadi concern utama dan kalau misalnya bicara tentang AFS tadi, memang bahasnya soal-soal yang berkaitan dengan SDGs gitu Kak. Jadi Oke. mungkin untuk saat ini yang menjadi concern utama itu dan Mhm. ya sebagai kaum muda tentu ini merupakan ya opportunity bagi kita untuk ya bergerak di bidang hal tersebut dan memperbaiki bumi menjadi lebih baik gitu dengan Oke. adanya media sosial, Mhm. Mhm. kemudian adanya program-program seperti ini jadi bisa ngeboost dan juga ya istilahnya ngebangkitkan semangat kita untuk kembali perbaiki bumi kita. Oke, sebagai future leader nih ya, Afan udah melakukan itu Aduh. belum di media sosial? Kemarin bukan hanya di media sosial sih Kak ya, Oke. Avan udah sosialisasi juga ke sekolah ya. Oh, boleh Jadi ceritain? ya sosialisasi terkait dengan SDGs ini dan juga Mhm. Avan juga ada ya sosialisasi tentang program ini juga ke Oke. sekolah. Mhm. Jadi memang ya Avan itu memang support lah terhadap hal tersebut dan Avan ingin mungkin ke depannya kalau misalnya ada program-program serupa ya mungkin teman-teman Avan juga bisa ikut ke ke program-program yang berkaitan dengan SDGs ini. Jadi Oke. kalau misalnya penerapan, alhamdulillah Avan sudah menerapkan dan Mhm. mungkin Avan harap kedepannya teman-teman Avan juga bisa mengikuti jejak yang Avan buat gitu. Iya, mengangkat tema lingkungan nih sebagai Mm-mm. anak muda. Tanggapan Afan nih tentang lingkungan sekitar kita gimana sih? Gak usah terlalu jauh lah ya lingkungan yang jauh-jauh. Aduh, Sekitar ya, kita aja deh. aduh. Yang hujan dikit banjir gitu ya. Eh, ya Kak, gimana ya bilangnya? Karena Uh-huh. ya masalah lingkungan ini kan masalah yang sebenarnya bukan masalah individu Kak. Karena Bersama pasti ya. untuk iya betul banget. Jadi ini tugas kita bersama dan Benar. memang sepenting itu. Mhm. Jadi eh, kadang-kadang kita sebagai orang yang peka terhadap lingkungan juga heran gitu. Yep. Kita tiap hari udah buang sampah pada tempatnya, Mhm. tetapi kok masih ada aja ada sampah gitu ya kan. Iya. Jadi ini merupakan kesadaran bersama sih Kak. Dan ini kembali kepada diri sendiri. Jadi Mhm. sebenarnya kalau dari Avan sendiri sih Kak, tugas Avan ya melakukan apa yang Avan tahu dan sebaik mungkin dengan Mhm. membuang sampah pada tempatnya, kemudian menerapkan poin-poin SDGs, menggunakan tumbler sesuai Yep. dengan salah satu hal yang
Afan lakukan di Sekolah Semua Bangsa. Memang Sekolah Semua Bangsa memang harus bawa tumbler gitu No kan Kak. plastik ya, no plastik ya. Iya, no plastik, betul banget. Jadi memang di sekolah kami itu emang nggak boleh yang ada plastik-plastiknya Kak. Yang styrofoam Mhm. itu benda haram bagi kami, Oh, gitu. iya. Jadi memang betul apa yang aku lakukan dan setelah kita melakukan hal tersebut, alangkah baiknya kita nge-share gitu Mhm terhadap mhm. teman-teman di sekitar kita, karena pengaruh dari mereka itu bisa berdampak bagi kita juga, gitu. Bener, Jadi bayangin bukan ya. hanya kita yang Mhm, melakukan, tetapi ini kepentingan kita bersama. Jadi bener. kembali lagi kepada diri sendiri dari setiap orang, gitu sih Kak. Iya, kalau kita bayangkan nih Ovan, misalnya setiap tangan masing-masing menjaga sampah ke tempatnya, kayak indah banget Betul. gitu ya. Iya, betul banget. Jadi ya kembali ke kesadaran diri dan Mhm. setelah kita sudah melakukan hal yang benar, ya kita share to others dan ya berharap mereka melakukan hal yang serupa. Iya, Gitu. semoga itu sih harapan kita bersama. Oke, tadi Iya. tentang ini, Avan tadi proyeknya apa sih di program ini, di program leadership ini, proyek kelompoknya tadi Yang tentang apa sih? Avan buat ya? Iya, Oh, oke. Jadi gini Kak. ceritain sedikit boleh. Boleh, boleh, boleh. Jadi kami itu sampai di sana, kami itu Mhm. langsung dibuat kelompok, ya Oke. Kak. Jadi kelompok itu ada banyak dan nggak cuma Avan di kelompok itu. Dan kami Mhm. itu disuruh untuk membuat something. Dan something ini bukan something yang oh ini oh itu, tapi kita benar-benar dia haruskan untuk memikirkan anggarannya berapa, Oke. dapatnya gimana, cara penerapannya gimana, siapa Oke. yang terlibat dan lain sebagainya. Jadi memang betul-betul kita itu ibaratnya kalau kita dapat dana nih kita bisa buat gitu Kak. Mhm. Dan kemarin Avan ada buat yaitu nama programnya nih Kak. Aha. Eh, Smoking isn't Sigma be Alpha without faith. Itu Oke. maksudnya smoking itu nggak keren. Ya. Jadi salah satu programnya itu di mana kami itu mau meletakkan smoke detector di kamar mandi di sekolah-sekolah. Itu adalah program yang Hmm. Avan ciptakan bersama kelompok Avan kemarin di sana. Oke. Guna untuk menurunkan angka penyalahgunaan rokok bagi siswa di bawah umur. Gitu Kak. Jadi Oke. rokok ini bisa dideteksi gitu Mhm, oleh mhm. guru-guru yang ada di sekolah. Namun salah satu kendalanya ya kendalaan dana gitu Kak. Oke, Jadi oke. ya ini kembali lagi kepada pendanaan. Dan nggak cuma Hmm. Navan Kak yang buat itu. Maksudnya ada juga beberapa program-program lain gitu. Bukan Mhm, hanya mhm. yang Avan buat ini. Jadi memang satu kelompok itu memang memiliki program-program yang berbeda lainnya gitu. Oke, sangat berkontribusi nih untuk lingkungan ya, bukan cuma lingkungan untuk para kami nih perokok pasif, Van. Iya, Tahu lah ya bagaimana perempuan menjadi perokok pasif yang iya, ternyata lebih berbahaya daripada perokok aktif ya. Ini mungkin betul. salah satu hal yang sangat disambut baik sih sebenarnya. Semoga kedepannya ada langkah baik yang bisa Iya, apa ya, dilakukan lah ya untuk iya betul. smoke detector tadi ya. Ngomongin tentang leadership, menurut Afan nih, anak muda Indonesia ini udah siap belum sih jadi pemimpin global? Nah, lo. Oke, leadership ya Kak ya. Mhm. Oke, sebenarnya satu hal yang penting dari sebuah leadership itu adalah yang pertama itu mau memimpin, ya. Ini mungkin salah satu hal yang akan ketahui Mhm. dan mungkin teman-teman boleh tahu. Yang pertama itu kita itu harus mau memimpin dan yang kedua ini yang paling penting, yaitu yang dipimpin itu harus mau dipimpin. Ngerti nggak Kak? Oke. Iya, Jadi harus gini, terima kritik lah ya. Gini, ya betul banget. Jadi mau sehebat apapun seorang pemimpin, kalau misalnya yang dipimpin nggak mau, Mhm. maka pemimpinan itu tidak akan jalan. Gitu Baik kan. baik baik. Jadi, Harus terima kritik dan saran. ya betul. Jadi menurut Avan kalau berbicara tentang leadership, Mhm. salah satu hal yang penting itu adalah bagaimana cara kita memposisikan diri sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab. Itu yang Mhm. pertama. Dan Oke. ya seperti yang kita ketahui bersama ya, pemimpin itu nggak mudah. Dan Mhm. memang banyak sekali tanggung jawab yang harus dikerjakan. Misal kita ambil contoh ketua OSIS misalnya. Iya. Aha. Nah, ketua OSIS itu memiliki job yang sangat besar, ya, mengatur setiap departemen, mengatur schedule-nya bagaimana, dan kemudian ya melakukan beberapa tanggung jawab yang diberikan oleh pembina misalnya, Oke. gitu. Nah, at the same time kita itu sebagai orang yang dipimpin itu harus mau ngikut kata ketua. Mhm. Itu yang terpenting Kak sebenarnya.
dan kita Oke. itu harus memiliki satu visi yang sama sebagai sebuah organisasi. Mhm. Nah, jadi nggak ada tuh yang satu visinya ke A, tapi satu lagi ke B. Akhirnya Oke. visinya tidak terwujud. Jadi salah satu kunci dari kepemimpinan itu adalah mampu atau memiliki kemampuan dalam merumuskan visi dan mewujudkan visi yang sudah dibangun bersama organisasi tersebut, gitu. Oke, tapi boleh dong seorang leader, seorang pemimpin menerima masukan dari timnya, Oh ya, bahkan kalau betul dikritik banget. juga nggak boleh marah dong, boleh dong? Boleh, boleh banget. Dan itu adalah bagian dari apa ya istilahnya ya? Mendengarkan ya, mendengarkan Mhm, dan juga eh bekerja sama dalam satu organisasi. Jadi kita benar. itu harus mendengarkan pendapat orang juga. Benar, nggak bisa seorang leader tuh berdiri sendiri gitu kan, walaupun dia Betul, punya betul visi dan banget. misi ya Mm-mm. kan. Oke. Ya betul. Nah, kalau seorang leadership itu sebenarnya menurut Afan itu memang bakat atau bisa dilatih nih untuk menjadi Leadership ya. leadership, ya? eh bisa dilatih atau apa tadi Kak? Atau memang bakat? Oh, sebenarnya bisa dilatih Mhm. karena gini ya Kak. Kalau leadership berbicara tentang kepemimpinan, semua orang bisa jadi pemimpin. Iya. Menurut Afan ya. Aha, makanya itu Karena bakatkah? Bakatkah atau mungkin bisa dilatih nih untuk menjadi seorang pemimpin? bisa dilatih dong Kak. Semua orang Mhm. bisa jadi pemimpin. Karena bayangkan aja, menurut Afan ya, setiap Mhm. orang itu adalah pemimpin Kak. Jadi setiap orang itu memimpin dirinya sendiri. Betul nggak? Benar. Diawali Kita dengan diri memimpin sendiri mata dulu kita ya. untuk melihat kemana. Iya. Kita memimpin diri kita mau bilang apa. Kita Oke. memimpin diri kita mau menjadi apa. Oke. Dan Oke. kepemimpinan itu sendiri ya berarti kita memimpin orang lain. Maka dari itu Mhm. salah satu poin yang paling penting dalam kepemimpinan menurut Afan adalah bagaimana cara kita memposisikan diri sebagai seorang pemimpin terhadap diri sendiri dulu. Ketika Hmm. kita sudah bisa memimpin diri sendiri dengan baik, maka kepemimpinan untuk orang lain juga akan terbangun di dalamnya. Menurut Oke. Afan gitu. Ya, kadang untuk disiplin aja susah ya. Gimana mau memimpin banyak Iya orang? betul banget. Nah masalahnya memimpin diri sendiri aja Iya, kayak kadang-kadang benar-benar. kita gini gitu, kadang males, kadang gimana gitu. Jadi ya pemimpin ini adalah satu tugas yang berat ya Kak. Jadi Oke. ya memang harus kontrol diri dulu, baru kita bisa mengontrol aspek yang lebih luas gitu. Oke, kelihatan nih sepertinya Afan ini dibentuk dari sistem disiplin di rumah sepertinya ya. Tanggapan orang tua dan dukungan gimana nih untuk Afan? Tanggapan orang tua Mhm, kan berprestasi terkait ini apa? apa aja, baik itu tentang pelajaran, tentang ekskul dan sebagainya. Tanggapan orang tua ya Kak ya? Lebih ke dukungan sih sepertinya ya. Oh lingkungan. Hah, dukungan orang tua apa gimana? Ya gitu sih Kak, kayak mana ya menjelasinnya? Aman-aman aja. Iya, terkadang sih misalnya yang Afan suka ini, tapi mungkin orang tua enggak, jangan ke situ, diarahkan ke yang lain. Atau mungkin memang sevisi mungkin sama orang tua tentang prestasi dan cita-cita. Karena Hmm, banyak loh anak-anak di luar sana yang prestasinya misalnya di A, tapi orang tuanya maunya di B. Nah, kan jadi kayak nggak apa ya, nggak sepenuh hati ini. waduh, ini jadi sesi curhat nih kayaknya. Eh, ya kebetulan mungkin beberapa teman Afan ada yang tahu kalau Afan Mhm. itu salah satu duta pelajar sadar hukum dulu dan Afan mengikuti itu. Ya ini kan concernnya udah ke hukum nih ceritanya Aha. jadi duta sadar hukum. Kemudian Afan ikut program lagi nih AFS Oke. Global Future Leaders. Aha. Masuknya ke Migas. Migas. Ya, Nah, jadi kan berbanding terbalik ini. balik ya, jauh ya. Nah, kemudian kemarin Avan juga ada ikut Duta Pelajar Kamtibmas. Alhamdulillah Mhm. kemarin juara dua dan masuknya ke polisi nih, kan beda Nah, lagi. aha. Nah, jadi Tanggapan orang tua gimana? Kamu mau kemana, Afan? hmm, ya ini satu hal yang mungkin bisa menjadi apa ya Mhm. refleksi bagi Avan juga, karena hidup ini pilihan ya Kak ya. Yap. Ini mungkin sih curhat ya. Mhm. Jadi ya mau gimana pun kita harus memilih satu. Tapi salah satu hal yang Avan pegang sampai saat ini, apapun prestasinya ya kejar aja. Maksudnya Yap. setiap ada kesempatan ya kita ambil aja gitu Kak. Karena Mhm. salah satu hal yang Avan pelajari dan Avan beberapa hari belakangan ini dengar, katanya itu kalau misalnya kita nggak mencoba, Mhm.
ya kita nggak akan mendapatkan pengalaman apapun Nggak akan pernah gitu. tahu Sedangkan ya. kalau kita mencoba, ada dua Mhm. kemungkinan yang akan terjadi, Kak. Apa? Antara kita berhasil mendapatkannya atau ya nggak sama sekali, tetapi Bener. kita dapat pengalaman di dalamnya. Gitu. Intinya nggak ada Jadi, ruginya dong. iya Iya betul banget kan? Kak. Jadi even Avan misal cita-cita Avan nih sekarang Mhm. menjadi seorang dokter gitu. Mhm. Oke fine Avan menjadi dokter, tapi bukan berarti Avan harus menolak prestasi-prestasi yang berkaitan dengan hukum gitu. Apa Benar. salahnya kita belajar tentang hukum gitu kan Benar Kak? benar benar Jadi ya benar. Avan ikut aja duta sadar hukum. Alhamdulillah lewat, alhamdulillah Mhm. terterima dan alhamdulillah jadi duta dan ya itu menjadi sebuah pengalaman dan bertemu dengan orang lain, bertemu Mhm. dengan teman-teman dari bagian provinsi Aceh dari manapun gitu. Jadi kan itu menjadi sebuah pengalaman dan Benar. membuka relasi kita. Jadi kesempatan itu nggak akan datang kalau misalnya kita nggak mencoba. Jadi menurut Iya. Avan, kalau dari Avan sendiri sih ya mencoba aja gitu. Mhm. Mencoba Mhm. apa yang ada di depan mata dan kalau keterima alhamdulillah, kalau misalnya enggak pun kita mendapatkan pengalaman yang tidak bisa kita dapatkan dari tempat lain Benar. gitu. Intinya nggak ada ruginya, guys. Ya, betul. Oke, program ini setiap tahun diadakan? Apa tuh Kak? Global Future Program, Leader? iya. Em, iya Kak, betul. Jadi Oke. dari Bina Antar sendiri itu banyak Kak programnya, Mhm. banyak sekali. Mhm. Mhm. Belakangan ini ada very short program untuk luar negeri. Jadi Bina Antar itu sendiri memang sebuah lembaga yang bergerak di bidang pertukaran budaya Kak. Dan Global Future Leaders ini atau AFS Innovators itu merupakan salah satu program tahunan yang mereka miliki. Jadi Hmm. kemungkinan besar tahun depan bakal ada. Dan khusus untuk teman-teman yang kelas 10 mungkin yang Yap. dengar atau kelas 11 ya, Ya, mungkin mungkin masih ada udah yang bisa. ragu nih, ada yang ragu untuk daftar. Nah, sarannya Ovan apa Hmm, nih? yang ragu buat daftar. Mhm. Ya seperti yang Afan bilang tadi sih Kak, nggak ada ruginya buat mencoba ya kan. Dan mau kita keterima atau enggak, itu menjadi bagian dari pengalaman kita. Jadi kalau menurut Afan sih, bagi yang ragu-ragu, nggak usah ragu-ragu dan Mhm. ya gas saya sih. Apalagi Gitu sih. selain dapat ilmunya, dapat Mm. pengalamannya, dan Iya betul dibiayain banget. juga ya. Betul Siapa yang nggak banget. mau ya? Iya. Oke, closing statement dari seorang Alvan. Ke depan nih, habis ini rencananya mau apa? Dan kasih dong ya semangat untuk teman Pro 2 di luar sana yang masih terus meraih masa depan. Oke, rencana ke depan ya Kak. Mhm. Berarti kuliah nih apa? Iya, udah ada Oke. bayangan mungkin gambar-gambarnya pasti udah dong. Ya sejauh ini udah ada Mhm. beberapa hal yang akan pegang saat ini. Yang Oke. pertama, akan memiliki rencana untuk kuliah kedokteran. Mhm. Jadi untuk kuliahnya karena kebetulan dari Sukma Bangsa banyak yang keterima SNMPP di Unibrau, jadi Oke. kemungkinan akan bakal tembak ke sana gitu Kak. Oh, oke. Dan untuk kata-kata semangat, Mhm. ya mungkin akan bisa bilang apa ya sebenarnya simpel aja sih semangat ya khususnya buat yang abang-abang kelas 12 yang mungkin bentar lagi bakal melihat SNBP mereka ya. Mhm. Kemudian UTBK juga menanti, jadi tetap semangat dan ini bukan semangat buat kelas 12 juga tapi juga untuk kelas 11 dan kelas 10 ya khususnya yang SMA ini karena kita harus bertempur dengan Ekstra. kenyataan ya teman-teman ya. Jadi memang benar ya. Maksudnya yang kelas 10 udah bisa dimulai cicil belajarnya karena kalau Mhm. misalnya dadakan kita bakal meledak ya teman-teman. Jadi nggak bisa. Memang belajar itu memang adalah proses yang berkelanjutan gitu dan nggak bisa dadakan ya. Dan mungkin untuk dari Avan sendiri ya karena Avan sering ikut lomba-lomba dan lain sebagainya, mungkin salah satu Mhm. closing statement Avan ya kekalahan ini kata-kata ya, Boleh kata-kata boleh yang boleh. jadi ada satu kata-kata yang akan dapatkan. Sebenarnya udah lama, tapi Mhm. ini adalah kata-kata yang akan pegang, yang sampai sekarang menjadi penyemangat Avan gitu. Kalau misalnya pun rencana-rencana yang Avan miliki tidak sesuai dengan rencana gitu. Mhm. Jadi kata-katanya itu kekalahan adalah kemenangan yang tertunda, gitu Kak. Jadi Oke. mau gimana pun, kalau misalnya pun hari ini kita kalah, mungkin suatu saat kita akan menang. Jadi itu bukan menjadi kekalahan itu bukan menjadi sebuah hal yang
kita takuti atau ya kita anti kekalahan. Justru Mm-mm. dari kekalahan itu kita belajar bagaimana cara menjadi lebih baik agar kita menang di kemudian hari gitu Kak. Jadi em, mungkin itu aja sih Kak dari Mhm, Avan dan mhm. semoga kata-kata tadi bisa menyemangati dan memberikan semangat kepada teman-teman semuanya. Jadi ya mungkin sekian dari Avan, kira-kira seperti itu. Oke, thank you untuk Muhammad Afan Ya. Altarik malam hari ini di program Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jadi nggak ada yang galau Nggak nih dengerin jaga malam Afan. ya. Banyak banget pengalamannya. Ditunggu next prestasi lainnya masih ngobrol sama Pro Aduh. 2 ya. Ya, makasih Kak. Sukses terus Afan, selamat Ya. menikmati libur panjang sampai Waduh, hari. libur panjang nih sebelum Kemana puasa nih? ya Kak. Kemana? Nggak kemana-mana? Ya kurang lebih masih di rumah ini, jadi mana ya? Mungkin ada holiday sama keluarga nggak ya? Tetap di rumah ya. Iya, Fisik, keluarga lagi di Banda Aceh Kak. persiapan fisik menyambut bulan suci Ramadan. Betul banget. Oke, thank you Ovan. Sehat Ya, terus sama-sama. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Oke, itu dia tadi nomor radio Muhammad Afan Altarik ya. Keren banget sih ya. Salah satu peserta Global Future Leaders Network yang luar biasa tadi projectnya juga. Semoga ini menjadi project yang sangat-sangat kita tunggu kehadirannya ya. Smoking detector ya. Jadi penting nih, perlu apalagi kalau dipasang di sudut-sudut sekolahan. Oke, masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dara menemani kalian sampai nanti di jam 12 malam. Untuk malam hari ini Pro Deluxe Maui, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Bulan, tahu nggak? Hari ini aku tuh sedih banget.